Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, teman-temanku dimanapun Anda berada. Dulu kita pernah belajar ilmu sosiologi dan antropologi. Waktu itu dalam ilmu itu disebutkan bahwa kenapa orang Jawa pada umumnya lembut, ngomongnya santun, terutama Solo dengan Jogja. Tetapi kenapa orang Sumatera terkesan kasar, suaranya kuat? Kenapa orang Madura, dalam itu ya, buka lagi ilmu antropologi, kok kasar, ngomongnya terkesan tidak baik? Jadi saya bisa memberikan ya dari tiga itu, karena saya memang dibesarkan dari tiga kelompok itu. Ayah saya Jogja, ibu Banten, Pandeglang. Mulai usia 8 tahun ada di Jawa Timur di wilayah orang Madura semua, Lumajang, Probolinggo, Surabaya. Tapi saya dilahirkan di Sumatera, tepatnya di sini, ya. Maka saya memahami dalam ilmu itu. Menurut ilmu itu, kalau Jawa, suara itu tidak perlu lembut. Pertama lembut. Pertama ngomongnya jadi antar kita berdekatan, antar rumah pun berdempet. Untuk apa suara kasar? Kan begitu. Sementara kalau di Madura dalam ilmu itu, ya karena terdengar suara ombak, suara lautan, sehingga ngomongnya harus kuat. Makanya orang Madura, karena mungkin terlalu banyak nelayan, sehingga ketika nanti orang Madura sudah ke kota, ya suaranya ikut kasar. Nah, yang di Sumatera, kawan-kawan, ini tempat saya berada sekarang ini ya, tepatnya di Oku, Sumatera Selatan ya. Kenapa orang Sumatera ini rata-rata suara ngomongnya kok keras? Karena begini, di Sumatera ini antara satu tempat ke tempat lain itu rumahnya berjauhan. Kita lihat, di situ ada pematang Pak Ibrahim, satu rumah jauh situ di seberang tuh. Di situ ada pematang siapa tadi? Di situ ada tempat Mang Wahudi dulu. Di situ ada Lek Turi dulu. Jadi ketika manggil, zaman dulu kan mana ada telepon. Jadi antara manggil pematang tempat saya panggil ini dulu, panggil, gitu kan, teriak-teriak, datang semua itu. Tapi hebatnya zaman dulu memang sangat akrab ya orang-orang itu. Jadi karena tempatnya berjauhan, pematang sana, pematang situ terus gitu. Maka akhirnya orang Sumatera karena terbiasa jarak satu, jarak lain tuh berjauhan. Maka ketika kuliah ke Jawa, saya kan kuliahnya betulan di IAIN dulu, Sunan Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Apa kata kawan saya? Mas, yang sopan, katanya kan. Nah, jangan bawa-bawa Sumatera itu. Saya bilang, apa salah saya? Apa dia bilang? Mas, gurumu itu hanya berapa meter darimu. Tanya kan, ngomongnya jangan kuat-kuat. Orailok tuh nggak baik. Saru. Nah, jadi kawan-kawan ya, ini untuk pelajaran kita semua sebenarnya ya. Jadi kan ada ungkapan orang Jawa baik, orang Sumatera tidak baik, orang Jogja baik, orang Madura tidak baik. Ini misal ya, ini bukan itu. Ini kan persoalan budaya, persoalan kebiasaan yang dilatar belakangi alam, lingkungan. Contoh saya ngomong ini ya, tidak betul dekat dengan pematang, tapi suara tong jeret kiri kanan, gimana mau ngomong lembut? Kalau saya ngomong lembut, misalnya orang tuh jaraknya 4 meter dengan saya, bersaing pula saya dengan suara itu, gimana kan? Artinya begini sahabatku, ini kan pola pikir kita ya. Kalau kita mau nikah dengan orang Sumatera, pahami dulu budaya Sumatera bagaimana. Nggak usah kaget kalau suaranya terkesan kasar, ngomongnya meledak-ledak, ngomongnya kuat-kuat. Marahnya orang Sumatera ini kan bukan berarti suaranya kuat, beda. Mungkin marahnya orang Sumatera bisa diam lagi kan. Kalau orang Jawa marah mungkin suaranya kuat. Artinya
jangan benturkan antar suku ini baik dengan tidak baik. Ya sebenarnya ketika kita sekolah dulu serius ya, ini sekolahnya serius ini, bukan sekolah dalam ilmu sosiologi dan antropologi kita sudah belajar sebenarnya itu ya. Ini kasar, ini lembut, bukan menunjukkan baik dengan tidak baik. Ini hanya menunjukkan latar belakang kebiasaan karena dipengaruhi alam. Dalam ilmu, kalau orang Madura, kenapa? Karena faktor laut. Makanya orang pantai rata-rata ngomongnya kuat. Nah, sementara orang kebun seperti ini, orang Sumatera juga ngomongnya kuat-kuat. Ya, kenapa? Karena itu tadi, selain manggil orang terlalu terbiasa jauh-jauh, ditambah lagi suara-suara seperti ini. Lo kalau Jogja, orangnya kan berdekatan, berdempetan. Wajar-wajar saja kalau suara lembut. Akhirnya saudaraku, siapapun di antara kita, karena sehari-hari sebagai konsultan rumah tangga, saya kan sering ditanya, Pak Mariono, kalau anak saya nikah dengan orang Sumatera, baik apa tidak Pak? Saya bilang baik, tapi kan orang Sumatera ini kan kasar-kasar Pak, katanya gitu. Saya bilang bukan kasar hatinya, bukan tak baik hatinya. Ini cara bicaranya memang beda karena faktor lingkungan. Buktinya begini kawan-kawan, ya. Orang Medan, orang Palembang, ya, merantau ke Jogja. Oke? Anak ini lahir di Jogja, sekolah di Jogja, dibesarkan di Jogja. Coba tes anaknya. Lembut kan? Kenapa? Dilahirkan di situ, dibesarkan di situ, ada pada lingkungan di situ. Paham kan ya? Tapi orang Jogja, orang Solo, atau keluarga saya yang dari Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta, merantau ke Sumatera. Tinggal seperti ini. Yang tetangganya dari Pematang ke Pematang, jauh-jauh juga. Nanti dia, coba lihatlah kalau sudah besar, kasar juga. Artinya sebenarnya tak usahlah kita banding-bandingkan suku ini baik, suku ini tidak, suku ini baik, suku ini tidak. Bukan itu. Ini semua karena dipengaruhi lingkungan. Jadi kita bersyukur di Indonesia dengan adanya perbedaan suku, perbedaan budaya, ini menjadi kekayaan terdiri. Damai Indonesiaku, damai bangsaku, jangan benturkan antar suku, jangan benturkan antar agama, jangan benturkan antar pulau, beda, kasar, lembut, tengah kasar, hitam, putih, itulah Indonesia. Oke, paham ya? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.